Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang dikaruniai mukjizat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu rasul Allah yang memiliki banyak keistimewaan. Allah pun telah mengabadikan dalam Al-Quran kisah Nabi Musa secara lengkap pada beberapa surat yang berbeda di dalam Al-Quran. Nama Nabi Musa alaihi salam disebut dalam Al-Quran sebanyak 136 kali, tersebar dalam 34 surat, 27 Makkiyah, dan 7 Madaniyah. Paling banyak terdapat dalam surat Al-A'raf, berjumlah 21 kali, kemudian surat Al-Qasas berjumlah 18 kali, surat Toha 17 kali, dan surat Al-Baqarah 13 kali, selebihnya berkisar antara 1 hingga 8 kali. Lalu bagaimana kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam dari lahir sampai wafat? Mari simak selengkapnya ulasan berikut ini. Kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam menurut Al-Quran. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 7 hingga ayat 13. Diceritakan bahwa, saat Musa masih bayi, ibu Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Hingga akhirnya, bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun, dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu, juga banyak dari kalangan Bani Israel, bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Pada suatu hari, para peramal kepercayaan Fir'aun datang ke istana. Mereka mengatakan, "Wahai Fir'aun, kami datang membawa kabar buruk untukmu." Fir'aun menjawab, "Cepat, katakan apa itu." "Ramalan kami mengatakan bahwa tak lama lagi akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak saat dewasa dia akan menggantikan kekuasaanmu." "Apa maksud ucapan kalian?" tanya Firaun. "Kami melihat hal buruk menimpamu di masa yang akan datang." Peramal lainnya memperingatkan Firaun, "Sebaiknya kita bersiap-siap sebelum bayi laki-laki itu lahir." Setelah itu, Fir'aun bersama dengan peramalnya mengadakan rapat. Beberapa saat kemudian, muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun pun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata, bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ibu Musa mendapatkan ilham dari Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 7. "Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya, kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang rasul." Setelah itu, ibu Musa membawa bayinya ke pinggiran sungai Nil, dengan meletakkan ke dalam peti, lalu ibu Musa berdoa, "Ya Allah, hamba titipkan anak ini padamu, hamba mohon jaga dan lindungi dia." Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh.
Ternyata, peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun, dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Asia istri Fir'aun berkata, "Wahai laki-laki yang tampan, telah lama sekali aku menginginkan kehadiran seorang putra, dan sekarang kau hadir di hadapanku." Asia istri Fir'aun sangat senang, lalu membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Asia berkata, "Wahai suamiku tersayang, lihatlah apa yang aku bawa." Lalu Fir'aun berkata, "Bayi siapa itu?" Asia menjawab, "Bayi laki-laki ini ditemukan para dayang di sekitar istana. Aku mohon padamu, angkatlah dia menjadi anak kita." Fir'aun berkata, "Kau tidak sedang bercanda kan? Itu kan bayi laki-laki. Apakah kau lupa akan peraturan yang telah aku buat?" Asia memohon kepada suaminya, "Suamiku, jangan kau bunuh bayi ini. Melihat bayi ini hatiku sangat bahagia. Dia adalah penghibur bagi kita, wahai suamiku." Fir'aun menjawab, "Itu bagimu, namun tidak bagiku." Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga, saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang, dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Beberapa saat kemudian, salah satu dayang datang dan mengatakan, "Wahai ratu, bayi ini tidak mau menyusu kepada ibu susu manapun, sepertinya kami harus mencari ke pelosok negeri ini. Baiklah kalau begitu, laporkan padaku jika kalian menemukan wanita itu. Katakan kepadanya, aku akan memberikan hadiah yang sangat banyak." Kemudian, dikabarkan ke seluruh penjuru negeri, untuk mencari ibu yang bisa menyusui bayi Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada sang ratu untuk menyusui bayi Musa itu. Sang ratu menyetujui permintaan kakak Musa tersebut. Bergegaslah para dayang dan sang ratu menuju rumah ibu Musa. Ketika sampai di rumah ibu Musa, mereka memberikan bayi Musa kepada ibu Musa. Beberapa saat kemudian, bayi Musa menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita itu adalah ibu kandung Musa. Esoknya, ibu Musa pergi untuk mengantarkan bayi itu kepada sang ratu. Ketika sampai, Asia sangat berterima kasih kepada ibu Musa. Asia berkata, "Wahai ibu, terimalah segala pemberianku ini sebagai hadiah, dan aku mohon kepadamu, tinggallah di istana ini, selama masa menyusui Musa." Ibu Musa menjawab, "Maaf sekali ratu, saya tidak bisa tinggal di istana. Karena, ada keluarga yang membutuhkan saya di rumah. Jika diperbolehkan, biarkan bayi ini saya bawa, sampai masa penyusuan berakhir." Asia berkata, "Baiklah kalau begitu, tidak ada pilihan lain." Sembari menyerahkan bayi Musa ke pelukan ibu Musa. Setelah itu, ibu Musa meninggalkan istana dengan perasaan bahagia. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 13. "Maka, kami kembalikan dia Musa kepada ibunya, agar senang hatinya, dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya." Setelah masa menyusui Musa berakhir, ibu Musa menyerahkan Musa kecil ke tengah-tengah keluarga Fir'aun. Setelah sampai di istana, ibu Musa langsung menyerahkan Musa kecil kepada sang ratu, lalu ibu Musa pulang kembali ke rumahnya. Ketika itu, Asia memperlihatkan Musa kecil kepada Fir'aun, "Wahai suamiku, lihatlah Musa lucu sekali dia, tidakkah kau ingin menggendongnya?" Fir'aun pun menggendong Musa kecil di pelukannya. Beberapa saat kemudian, Musa kecil menarik jenggot Fir'aun sampai tercabut dan berdarah. Seketika itu, Fir'aun melepaskan Musa dari pelukannya, lalu memarahi Musa kecil. "Dasar anak nakal, aku yakin, anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku kelak." Asia mencoba menenangkannya, "Sabarlah wahai suamiku,
Musa hanya anak-anak yang belum tahu apa-apa. Tapi, bukannya Firaun tenang, malah kemarahan Firaun memuncak. Lalu, menyuruh pengawalnya untuk menyiapkan pedang yang tajam. Firaun berkata, "Besok akan aku bunuh anak ini." Asia berpikir, bagaimana caranya agar suaminya tidak jadi membunuh Musa kecil. Kemudian, Asia mendapatkan sebuah ide, lalu menyampaikan kepada Firaun, "Wahai suamiku, sebelum kau bunuh Musa, biarkan aku buktikan kepadamu, bahwa Musa hanya anak-anak yang suka bermain." Firaun menjawab, "Apa yang ingin kau buktikan?" Tingkahnya hanya membuat kesal dan marah. Kemudian, Asia menyiapkan sepiring roti dan bara api, lalu ia menyuruh Musa memilih salah satu di antara keduanya. Saat itu, Musa kecil memilih api, dan memasukkan bara api tersebut ke dalam mulutnya. Sontak, Musa pun kepanasan dan lidahnya terbakar. Kemudian, Asia meyakinkan Firaun, "Perhatikanlah wahai suamiku, jikalau Musa yang sudah bisa berpikir, tentu dia akan memilih roti yang lezat, daripada bara api. Tolong, urungkan niatmu untuk membunuhnya." Dari peristiwa tersebut, Firaun percaya, bahwa Musa hanyalah anak-anak, seperti anak-anak pada umumnya. Lalu Musa kecil diasuh keluarga Firaun, sampai usianya beranjak dewasa. Kisah Nabi Musa alaihi salam, membunuh pemuda dari kaum Firaun. Kisah ini, disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 14 hingga ayat 28. Diceritakan bahwa, ketika berjalan-jalan ke kota Mesir, Musa mendapati, ada dua orang laki-laki, sedang berkelahi. Satu dari kalangan Bani Israel, sedangkan yang satunya, dari kalangan kaum Firaun. Musa pun, mendekati mereka berdua. Seorang dari golongan Bani Israel, yang berkelahi tersebut, berkata, "Wahai Musa, tolonglah aku." Musa berniat membantu, karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Lalu, Musa meninju wajah orang dari kaum Firaun. Dengan sekali pukulan, tak disangka, orang tersebut jatuh, dan langsung meninggal dunia. Musa pun menyesali, atas perbuatannya, lalu ia berdoa, "Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan, tolong ampuni perbuatanku." Musa bertaubat, atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuninya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 16. Allah berfirman, "Dia," Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka, ampunilah aku." Maka, dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Keesokan harinya, Musa berjalan-jalan di kota dengan perasaan was-was. Lalu, Musa melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin, berkelahi lagi dengan orang dari kaum Firaun. Bani Israel itu, meminta pertolongan lagi kepada Musa. Ketika Musa hendak memukul orang dari kaum Firaun, dia berkata, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku, sebagaimana kemarin engkau membunuh seseorang?" Musa terdiam. Sementara itu, orang yang menjadi musuh Bani Israel, meninggalkan Musa dan Bani Israel. Setelah mendengar, bahwa Musa membunuh orang dari kaum Firaun, maka Firaun sangat marah, dan semakin yakin, bahwa Musa adalah, anak laki-laki yang telah diramalkan, akan menjatuhkan kekuasaannya. Firaun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa. "Cepat tangkap Musa, dan bawa ke hadapanku." Seorang laki-laki datang dari ujung kota, seraya berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya, para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau, untuk membunuhmu, maka keluarlah dari kota ini." Maka, Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama di perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah,
agar diselamatkan dari kejaran Firaun dan orang-orangnya. Kemudian, sampailah Musa di sebuah kota bernama Madian. Musa kehausan, ia mencari sumber air, dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh pengembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, dua orang perempuan menunggu giliran. Ketika melihatnya, timbullah rasa iba dari diri Musa. Musa mendekati kedua perempuan itu, lalu berkata, "Maaf, jika saya lancang bicara, mengapa kalian tidak ikut memberi minum ternak-ternak kalian, seperti pengembala itu?" Salah seorang perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum ternak ini, sebelum pengembala itu pulang." Tanpa menunggu para pengembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur, dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian, Musa memberi minum ternak-ternak itu, hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Kedua perempuan itu mengucapkan terima kasih kepada Musa. Setelah kedua perempuan itu berpamitan pulang, Musa menyadari bahwa ia telah berjalan cukup jauh, tanpa bekal sedikit pun, sehingga membuat perutnya keroncongan. Musa berteduh di sebuah pohon, dan berdoa kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 24. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan, yang Engkau turunkan kepadaku." Sesampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kepada ayahnya kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian, sang ayah meminta anaknya mengundang Musa untuk makan di rumahnya. Datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu. Ia berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu yang memberi minum ternak kami." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara dua orang perempuan yang ditolongnya. Musa pun menerima undangan kedua perempuan itu. Sesampainya di rumah mereka, Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada sang ayah. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di kota Madian. Lalu, Musa menceritakan tentang siapa dirinya, dan penyebabnya sampai di kota Madian. Sang ayah berkata, "Wahai Musa, janganlah kamu takut dan khawatir. Sesungguhnya, Allah telah menyelamatkanmu dari orang-orang yang zalim itu." Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya, orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat 27. Dia, Syekh Madian berkata, "Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." Kemudian Musa menjawab. Musa berkata, "Itu perjanjian antara aku dan engkau, yang mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu, yang aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan." Setelah jamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Tak terasa, Musa sudah bekerja 8-10 tahun, dan Musa pun dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka.